Ya. Paling cepet, Mas Terjun, dari klien yang datang gitu, terus Mhm. kemudian ditanganin dan penyakitnya itu penyakit yang berat. Itu butuh berapa kali penanganan gitu? Butuh berapa lama waktunya? Paling cepet. Penyakit yang berat seperti apa nih? Ya misalnya kayak cancer, kayak tumor, yang lain-lain lah pokoknya yang selama ini pengalamannya Mas Terjun untuk nanganin pasien-pasien seperti itu. Kalau pengalaman saya sendiri yang pasien memang kategorinya berat ya. Ini non stroke ya, karena stroke itu memang paradigmanya di masyarakat berat, tapi kenyataannya sebenarnya ada stroke iskemik yang memang hitungannya itu ada yang nggak nyampe sehari sembuh itu juga Nggak ada. nyampe Ya, sehari memang sembuh? secara ginjal ya, untuk baik gagal ginjal, batu ginjal Oke. yang seperti itu, HNP. Nah, Oke, kalau rata-rata penyakit seperti dari itu. mana kliennya? Kebanyakan sih kalau selama ini yang saya lihat malah dari mulut ke mulut ya Oh Mas ya. gitu ya. Tapi Kalau yang kalau dari heeh, kayak dari sosial media ya heeh, ada heeh, sebagian, heeh. tapi kayak yang lebih banyak dari yang mulut ke mulut. Oke, oke. Nah, ini yang menarik Gitu. Mas Terjun. Aku kan pernah ya ngobrol sama Mas Riko. Tahu ya Mas Riko Hutama, Oh temennya ya, Master juga kan? ya ya, Ya. heeh. Jadi beliau itu mengatakan ketika kemudian orang lagi sakit, udah bingung, nggak ada solusi dan lain sebagainya, malah disarankan benar-benar menyerah total gitu, Iya iya. pasrah. Dan itu ternyata banyak yang mengalami keajaiban setelah benar-benar pasrah total. Komennya Mas Terjun apa terhadap fenomena itu? Iya, nggak apa-apa itu bagus. Itu salah satu metode kan, salah satu cara untuk bisa meriset, menjadikan seluruh kemenjadian kita itu terreset ya, terreset gitu. Nah, itu kalau di kita ya kita lakukan juga melalui kita ajak untuk meditasi. Nah, meditasinya itu di sini ya benar-benar sifatnya itu transendental Mhm, mhm, mhm. dan ya yang intinya adalah kembali ke titik awal gitu. Oh, Ya itu kan artinya sama dengan menyerah total itu tadi. Tekniknya itu dengan cara mengajak untuk benar-benar kita itu melepaskan semuanya dan menerima semuanya. hmm. Gitu. Tapi tidak gampang ya, Master ya, kayak gitu ya. Kita Ya kadang mau, disitulah bimbingannya ini yang menjadi oh, iya, 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 iya. ya dihargai oleh orang itu kan mungkin di situ ya. Artinya kita bagaimana membimbingnya, mengajak dia pada pengalaman itu. Karena kayak transendensi sendiri atau mengajak pada surrender itu sendiri kan Mhm. mungkin kalau di dalam bahasan-bahasan kajian gitu ya Iya. kita bisa sampaikan seperti ini kan ya Hmm, hmm, hmm. teorinya gitu. Tapi ketika menghantarkan seseorang untuk bisa mencapai keadaan itu, nah ini kalau hanya secara kajian mungkin butuh waktu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Iya, iya. Tetapi kalau dihantarkan melalui sebuah metode terapi yang dimana bisa menggunakan teknik meditasi, mindfulness, hipnoterapi, itu kita bisa ajak dalam hitungan menit Oh, oke, oke. gitu. Bisa dicontohin nggak sih, Master? Misal gitu ya, aku sama temen ini pengen belajar transenden utuh gitu ya. Itu Mhm. tuh caranya bagaimana? Kalau misalnya nurutin setup dari Master Jun, kira-kira bagaimana? Pertama apa yang harus dilakukan gitu? Misal ada orang bener-bener sakit gitu ya, Ya, terus Master Jun pengen nge-trigger dia supaya dia bener-bener transenden total gitu. ya, ya yang pertama kita jelaskan dulu tentang ininya, tentang bahwa pertama kan orang tetap harus tahu ya goal-nya kan. Kenapa dia harus melakukan begitu itu Iya, kan ya harus iya, tahu dulu iya, iya. dan sebabnya. Mm-mm. Sebabnya kenapa kok harus menempuh cara ini. Nah, gitu Iya, ya. iya, iya. Itu kita jelasin dulu, setelah dia paham tentunya dia akan cenderung untuk lebih ngikut lah ya untuk mengikuti cara yang seperti itu. Nah, baru Mm-mm. kita bimbingkan. Nah, mulainya ya dimulai dari kita ajak relaksasi. Setelah kita ajak relaksasi, kita ajak mulai fokus ke dalam diri. Nah, lalu mulai dari yang dasar seperti Iya, mindfulness, mulai iya. dari menyadari nafas. Setelah menyadari nafas, baru kita ajak untuk menyadari seluruh tubuh, gitu. Nah, Mm-mm. kalau sudah mulai kita ajak untuk merasakan bagian-bagian tubuh mana saja yang menurut kesadaran dia, gitu ya. Kita bahkan nggak menggiring di sini, nggak Iya, boleh iya. menentukan yang mana enggak.
biar dia sendiri dari apa yang dirasakan, itu yang bagian mana saja yang sakit. Setelah dia sakit ya kita bimbingkan atau kita arahkan untuk mengajaknya berkomunikasi. Nah, ini tekniknya kan bisa macam-macam ya, intinya menggunakan forgiveness, kemudian gratitude yang seperti itu ya. Kita ajak dia untuk meminta maaf, ya semua teknik kayak yang ada di Ho'oponopono juga boleh dipakai, seperti itu. Jadi intinya diajak dialog, kemudian diajak terjadinya hubungan yang erat ya, yang penuh cinta kasih gitu, mulai dari meminta maaf, permaafan, kemudian sampai pada keberterima kasihan terhadap organ atau bagian tubuh kita sendiri, seperti itu. Kemudian kita ajak lagi berdialog antar jiwa. Jadi sebenarnya bukan hanya, jadi selalu kita perhatikan dimensinya selain dimensi jasmani. Kalau organ-organ itu kan dimensi jasmani. Nah, dimensi jiwa juga, karena tubuh kita kan banyak jiwa-jiwa ya. Nah, kalau di dalam hipnoterapi namanya parts, teknik terapinya namanya parts terapi. Itu kita mengajak pada untuk dialog dengan jiwa-jiwa kita. Kenapa kok ada sakit dan sebagainya. Nah, kita ajak klien untuk menggali jiwanya yang sekiranya ikut berperan dalam terjadinya sakit itu sendiri. Nah, kenapa kan gitu. Mungkin ada yang selama ini kurang diperhatikan. Mungkin ada yang selama ini memang ada alasan-alasan tertentu yang sehingga dia memunculkan sakit itu. Gitu. Oke deh. Sekarang kalau misalnya kita pengen memperkuat imunitas tubuh gitu. Ya. Ada nggak sih praktek gitu, misalnya dilakukan selama berapa menit gitu, supaya kemudian kita tuh nggak gampang kena serangan penyakit lah, virus lah, begitu. Supaya imunitas tubuh ini menjadi kuat gitu, Master. Imunitas ya, kalau imunitas itu sebenarnya ya lebih kompleks ya. Kita bisa lakukan dengan cara meditasi seperti penenangan jiwa gitu. Nah, tapi itu sifatnya lebih pada kayak membuang beban-beban psikis kita. Kalau sampai pada meningkatkan imunitas, nah ini kalau pada orang yang sudah normal biasanya hanya dengan diajak untuk penenangan jiwa saja memang meningkat imunitasnya. Tapi pada beberapa kasus, kalau di dalam klinis kan kita harus memperhatikan banyak hal ya. Ada juga yang memang imunitasnya itu rendah gitu. Nah, ketika imunitasnya rendah, ya biasanya kita bantu sampai pada mulai dari penyiapan jiwanya supaya lebih kuat. Itu biasanya ada penyebab-penyebabnya, karena di dalam manifestasi organ sendiri itu ada penyebab-penyebab yang dari emosi. Misalkan dari amarah, dari rasa sedih yang berlebihan, dari rasa takut yang berlebihan, nah, kecemasan yang berlebihan, itu juga bisa menurunkan imunitas. Nah, hal-hal semacam itu kita perbaiki sampai di energinya, sampai di organnya, kemudian aliran darahnya juga. Nah, kalau secara mindfulness, caranya semuanya intinya kita ajak untuk memindfulkan, menyadari itu semua, dan kita bersihkan, lalu kita bangun energinya sambil dirasakan untuk semakin menguat, terus sampai itu pada level-level yang nyata yang harus dirasakan oleh klien ya, seperti itu. Tapi itu biasanya tetap perlu waktu kalau untuk penyakit yang kronis, makanya tetap kita gabung, biasanya ya tetap ada langkah terapi fisiknya, ada herbalnya semacam itu. Ya. Paling cepat, Master Jun, dari klien yang datang gitu, terus kemudian ditanganin, dan penyakitnya itu penyakit yang berat, itu butuh berapa kali penanganan gitu, butuh berapa lama waktunya, paling cepat? Penyakit yang berat seperti apa nih? Ya, misalnya kayak cancer, kayak tumor, yang lain-lain lah, pokoknya yang selama ini pengalamannya Master Jun untuk nanganin pasien-pasien seperti itu. Kalau pengalaman saya sendiri yang pasien memang kategorinya berat ya, ini non stroke ya, karena stroke itu memang paradigmanya di masyarakat berat, tapi kenyataannya sebenarnya ada stroke iskemik yang memang hitungannya itu ada yang nggak nyampe sehari sembuh, itu juga ada. Nggak nyampe sehari ya, sembuh. Secara medis memang sudah diketahui semacam itu ya gitu.
Ya, tapi kalau yang berat sungguhan itu lebih pada cancer, itu berat sungguhan memang gitu. Kalau Nah, kalau yang pada kayak cancer semacam itu, kita biasanya kita arahkan untuk meditasi, ya, meditasi Qigong ya namanya. Itu biasanya dalam 13 hari itu terjadi perubahan yang sangat radikal, artinya sangat sangat signifikan gitu. apa bedanya meditasi Qigong dengan meditasi lainnya, misalnya kayak Vipassana? eh, Apa bedanya kira-kira? Kalau itu lebih pada ini aja sih, kayak teknik fokusnya ya. Kalau Qigong itu kan lebih pada fokusnya ke energi, ke aliran energi di tubuh kita, di Qi-nya itu. Kalau Vipassana kan lebih pada kesadarannya ya. Kita ke dalam gitu, menyadari sebagai kayak ya lebih pada menyadari sebagai yang menyadari itu sendiri lah, seperti itu. Itu ada juga kita dalam layanan ini namanya pengenalan jati diri, yang seperti itu. Nah, dulu kan bergerak di situ ya, di pengenalan jati diri gitu ya. Terus sekarang mengarah pada terapi holistic cancer, THC. Nah, itu ceritanya gimana dulu kok langsung ngambil keputusan untuk menjadi healer, nolong teman-teman yang membutuhkan sakit secara fisik maupun secara mental. Gimana awalnya dulu? Mengikuti ini aja kali ya, panggilan jiwa kalau itu. Gitu ya. Iya, ya seneng-seneng aja. Memang kita kan sambil, intinya gini sih, saya dulu itu kan biasanya kan hanya ngobrol-ngobrol gitu aja, bahas-bahas sama teman-teman. Kadang juga ada yang datang tanya-nanya tentang kesadaran murni seperti itu. Nah, tapi saya itu mungkin dari kepribadian saya yang kalau di MBTI itu INTJ itu kan ini kan ya, lebih cenderung untuk ingin melakukan hal-hal yang nyata gitu loh. Itu artinya nggak hanya sebuah bahasan-bahasan yang hanya ngopi-ngopi saja seperti itu. Akhirnya ya saya sendiri memang mempraktekkan untuk diri saya maupun juga memotivasi teman-teman, ayo kita harus memerankan sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Ya boleh macam-macam, misalkan buat channel juga boleh, nah seperti itu ya. Kemudian tapi saya lebih banyak terpanggil, oh kita bisa bikin klinik nih. Nah akhirnya saya bikin sebuah klinik yang mengobati secara holistik gitu, dan dengan konsep recreational medicine itu selama ini belum ada yang saya lihat gitu. Selama ini orang kalau penyembuhan kan kecenderungannya ya seperti berobat ke rumah sakit atau situasinya formal gitu loh. Nah gitu. Kalau situasinya seperti rekreasi kan ini ya jarang gitu loh. Oke. Menarik, Mas Terjun. Kalau soal meninggikan badan itu berapa lama sih perubahannya? Langsung bisa bertambah jadi berapa senti? Itu dalam butuh berapa? Peninggian badan. Kalau peninggian badan nggak lama sih, sebentar. Peninggian badan itu kalau saya kan memang menggunakan sugesti ya. Di situ ada audioterapi. Ya, audioterapi itu berisi sugesti maupun getaran frekuensi gitu. Yang intinya memacu pertumbuhan tinggi badan, memacu pembentukan tulang, penguatan tulang, peningkatan hormon pertumbuhan dan sebagainya. Nah, itu. Nah, itu biasanya dalam 20 menit itu sudah ada perubahan. Langsung diukur, langsung tinggi? Langsung, jadi memang sebelum terapi kita ukur, setelahnya juga kita ukur. Oh, hanya gitu aja, Master? Tanpa ada sentuhan-sentuhan dipijat atau ditarik gitu? Iya, tanpa ada begitu. Hanya diperdengarkan audio saja. Pernah ada yang stagnan nggak? Nggak ada perubahan sama sekali gitu? Ada yang begitu, tapi ya paling kurang dari 2% yang seperti itu. Dan biasanya saya berikan terapi ulang kalau yang seperti itu. Gitu Pasti ya. saya berikan terapi ulang kalau nggak naik sama sekali. Biasanya teman-teman anak-anak yang mau Nyalon jadi daftar, itu ya, TNI, Polri atau ke instansi-instansi pemerintah itu. Oke. Gitu. Sip.
Dan ini Oke. peningkatannya juga nggak hanya pas terapi, seiring waktunya juga berjalan. Oh gitu. Meskipun lebih pelan ya, Heeh. gitu. Oh nggak cuman hari ini aja gitu Nggak cuma hari maksudnya. ini, selanjutnya juga meningkat, gitu. Itu nggak ada batasan usia, Master? Oh ada, tetap Ada. ada. Ya biasanya efektifnya sampai usia 25 tahun. Maksimal ya? Iya, gitu. Di atas itu bukan nggak bisa sih, tapi sudah nggak efektif. Gitu. Oke. Ya. Nah, habis ini kita break dan kita akan bicara lebih detail lagi karena bagaimanapun juga audioterapi dan lain sebagainya itu kaitannya kan sama bawah sadar manusia ya. Oke, ya, Kita nanti betul. akan bicara soal itu ya, Master ya. Siap. Terima kasih.